Halo, salam sehat ya. Siapa nih ibu hamil yang belum mengetahui mengenai proses tahap-tahap persalinan itu seperti apa? Ya, jadi persalinan itu tidak semudah yang dibayangkan ya, Mams. Sebelum menjelang persalinan, Mams itu harus mempunyai bekal ya mengenai pengetahuan apa saja sih yang harus dipersiapkan ya ketika proses persalinan itu terjadi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas nih mengenai persiapan apa saja, hal-hal apa saja, fakta apa saja yang terjadi dalam proses melahirkan itu sendiri. Simak sampai tuntas ya video yang saya buat ini karena sangat-sangat bermanfaat bagi ibu hamil tentunya untuk menjelang persalinan. Tetapi nih mungkin yang baru gabung ya di channel Medistory, jangan lupa dibantu subscribe di bawah ini ya agar channel Medistory semakin berkembang, dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru atau tips seputar kesehatan ya di channel Medistory, dan juga di-share di berbagai tempat agar video-video di channel Medistory semakin bermanfaat di luar sana. Langsung saja ya, kita simak. Proses persalinan atau melahirkan itu suatu hal-hal yang didambakan oleh seorang wanita. Wanita dikatakan sempurna bila mana dia sudah merasakan sebuah kehamilan ya, merasakan sudah pernah melahirkan. Itu wanita merasa dirinya sangat sudah sempurna. Tentunya proses persalinan atau melahirkan ya, itu pastinya membutuhkan perjuangan ya seorang ibu untuk melahirkan bayinya, tentunya dalam keadaan sehat, selamat, dan juga normal. Tetapi faktanya ya, proses persalinan tidak berjalan semudah yang diucapkan ya, atau berjalan begitu saja. Tetapi Mams juga harus tahu proses persalinan itu melewati sebuah tahap-tahap proses, tahap-tahap yang harus dilalui sampai bayi itu lahir dengan sehat dan juga sempurna. Apa saja tahapnya? Yang pertama adalah melewati yang namanya kala 1. Apa itu kala 1? Kala 1 adalah proses di mana ibu hamil berjuang ya untuk kemajuan persalinan ya, dari pembukaan 1 hingga pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Nah, dari pembukaan 1 hingga pembukaan 10 ya, itu tidak secepat yang dibayangkan. Dalam artian butuh waktu yang lama, terutama untuk ibu hamil yang parah atau baru pertama akan melahirkan. Pada fase ini disebut juga kala pembukaan, di mana terjadinya pematangan dan pembukaan mulut rahim yang sudah matang ya untuk jalan keluarnya si janin. Kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten dan juga yang kedua adalah fase aktif. Kita bahas satu-satu ya. Untuk fase laten itu bila mana pembukaan mulut rahim dari pembukaan 1 hingga pembukaan 3. Nah, biasanya dalam proses pembukaan serviks ini ya, ini berlangsung selama 8 jam. Sedangkan fase aktif ya, itu bila mana pembukaan ya sudah pada garis waspada, yaitu pada pembukaan 4 hingga pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Dan proses pembukaan ini membutuhkan waktu selama 6 jam. Kala 1 ini ya, kontraksi-kontraksi yang ibu hamil rasakan itu ya sudah mulai semakin kuat ya. Biasanya itu sekitar dalam 10 menit ya, dalam 10 menit itu terjadi bisa 3-4 kali nih kontraksi, kemudian durasinya itu bisa 20-30 detik.
Pada kala 1 ini ya biasanya sudah keluar nih yang namanya lendir ya, bisa bercampur darah ya, bisa juga bercampur dengan rembesan air ketuban bersamaan keluarnya. Tetapi bila mana air ketuban yang merembes pada pembukaan kurang dari 4 cm, pembukaan kurang dari 4, itu masih dikatakan yang namanya kasus KPD atau ketuban pecah sebelum waktunya. Apabila sebelum pembukaan 4 atau sebelum pembukaan 5 ketuban itu sudah pecah ya, walaupun pembukaannya belum lengkap, maka akan segera dilakukan yang namanya induksi persalinan. Jadi ditemukan kasus yang pembukaannya belum lengkap, misalkan pembukaannya 5 cm, ketubannya sudah pecah bersamaan dengan keluarnya lendir darah ya bersamaan. Jadi segera dilakukan terminasi kehamilan ya dengan dilakukan induksi persalinan. Jadi nanti ibu hamil akan dipasang infus, kemudian akan diberikan obat-obatan yang namanya obat oksitosin drip ya. Oksitosin drip itu akan disuntikkan pada cairan infus ya, akan di drip. Nah, itu untuk merangsang ya kontraksi uterus agar terjadi kemajuan pembukaan persalinan secara cepat. Nah, seperti itu ya gambaran dari kala 1 persalinan. Untuk ibu hamil ya pada kala 1 yang terdiri dari 2 fase tadi ya, bila mana misalkan contohnya masih di fase laten ya, agar ketuban tidak pecah secara dini ya, pada fase laten ya pembukaan 1 hingga pembukaan 3 MAMS bisa nih terapkan yang namanya senam hamil secara ringan. MAMS bisa nih terapkan senam hamil yang sudah saya buat ya di dalam ruang infartu atau di dalam ruang persalinan tersebut. Nih, contohnya di atas ini. Yang ringan-ringan saja ya yang dilakukan. Kemudian MAMS bisa, tips yang kedua, MAMS bisa jalan-jalan kaki ya, jalan-jalan kaki, memuterin di ruang persalinan ya, atau mungkin di depan ruang persalinan. Tidak usah jauh-jauh, cukup memuteri, itu juga bisa ya, untuk mencegah terjadinya ketuban pecah dan juga untuk mempercepat kemajuan pembukaan persalinan. Kemudian tips yang ketiga, pada fase laten MAMS bisa nih, misalkan lagi males nih, saya lagi males nih untuk berdiri. Nah, MAMS bisa miring ya, miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Karena miring ke kiri itu akan membantu mensuplai oksigen ya ke janin ya, akan mensuplai oksigen. Jadi janin akan semakin turun nih kepalanya agar semakin mempercepat pembukaan persalinan. Jadi ketika fase laten ya, MAMS itu tidak perlu khawatir ya, karena prosesnya masih panjang ya, masih panjang. Jadi MAMS harus melakukan suatu hal-hal yang positif untuk mendukung agar proses persalinannya itu lancar. Ya, lakukan tips yang saya jelaskan tadi ya. Tentunya ya di fase-fase ini ya, di kala 1 ini dukungan suami itu nomor 1 ya MAMS. Jadi para suami itu sangat berperan penting ya untuk meninjau apakah bayinya cepat lahir, bisa lahir secara normal. Ini sangat mempengaruhi ya di kala 1 ini. Kemudian tips yang keempat ya, jangan sekali-kali mengejan bila mana ada kontraksi ingin mengejan karena pembukaan belum lengkap. Jadi tidak dianjurkan untuk ibu hamil bila mana belum pembukaan lengkap itu melakukan meneran atau mengejan. Nah, itu bisa berakibat ketuban itu bisa pecah tentunya ya. Kemudian juga yang kedua bisa terjadi robekan pada jalan lahir. Baik, demikian ya seputar kala 1 persalinan. Saya akan bahas kala 2 pada video part 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part 2. Bye bye.